Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah Galilea Community of Christ di pagi hari ini. Kita percaya setiap kita di pagi hari ini pasti diberkati oleh Tuhan. Terimalah salam sukacita dari tempat ini pagi hari ini. Shalom. Mari kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara menyaksikan program ini, saudara pasti diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Mari tundukkan kepala kita sejenak, kita satu di dalam doa. Besar kasih setiamu bagi setiap kami, dan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semuanya membuktikan pemeliharaan tangan Tuhan yang ajaib, yang sempurna dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang, kami mau masuk dalam ibadah kami. Tuhan mengurapi setiap kami, dimanapun kami berada. Tuhan menjamah, Tuhan melawat setiap pribadi lepas pribadi. Setiap kami yang menyaksikan program ini, lawatan Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau melawat, Engkau menjamah setiap kami. Kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Oleh karenanya kami mau memuji-muji, memuliakan nama-Mu. Janji firman-Mu, di mana nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Di situ Tuhan Engkau bekerja. Di situ Tuhan Engkau melawat. Di situ Tuhan Engkau menarik banyak jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari dengan sukacita kita datang di hadirat Tuhan. Kita bawa setiap pujian, sorak-sorai kita bagi Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini bersama-sama kita datang pada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bersukacita buat kebaikan Tuhan kita. Lagi sama-sama naikkan pujian kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari umat Tuhan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari lagi sama-sama angkat suara kita buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Di saat segala sesuatu menjadi tidak pasti,
pengharapan kami di dalam Tuhan adalah pasti. Engkau juru selamat kami, Engkau pengharapan setiap kami, Tuhan Yesus. Mari bawa hati kita di pagi hari ini. Kita mau datang, kita mau sembah Dia. Mari mengucap syukur buat kasih-Nya. Mari datang pada Tuhan di pagi hari ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kembali naikkan pujian kita bersama-sama. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari angkat hatimu, sembah Dia. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita lebih sungguh lagi. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Lagi besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan pujian bagi Tuhan. Mari pagi hari ini sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terpujilah, Engkau layak disembah.
segala pujian. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Oh Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Bawa hati kita di pagi hari, pandang Dia. Terima kasih Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lebih semua lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lebih lagi di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan ku tenang sebab Kau Allahku. Lagi, ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom Bapak Ibu, ambil Alkitabmu, kita siapkan Alkitab. Kita akan membaca Alkitab di dalam Mazmur 139. Ini cukup panjang, ada ayat 1 sampai dengan 24. Saudara, saya akan bacakan untuk saudara. Saudara ikuti di rumah dengan baik. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku,
betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitung, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan? Dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di Mazmur 139 di ayat 1 sampai dengan ayat 24. Tolonglah kami, ya Roh Kudus, memberikan kami hikmat sehingga apa yang tersembunyi diungkapkan, disingkapkan, sehingga pesan-pesan yang ada di firman-Mu dalam Mazmur ini kami bisa tangkap menjadi rema, dan kami menjadi orang-orang yang taat berpegang pada firman-firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu, dan karena itu segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, segala roh yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan yang kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, saya teringat satu lagu dalam Kidung Jemaat nomor 439. Judulnya, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Saudara, saya akan nyanyikan pujian ini. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
kita perhatikan kembali Mazmur 139 di ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Ayat 18, jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Bapak, Ibu, Saudara, Mazmur ini menjelaskan bahwa ketika Daud menghitung pikiran Tuhan lebih banyak daripada pasir. Bagaimana Daud dapat menghitung pikiran Tuhan? Daud menghitung pikiran Tuhan dari perbuatannya atau karya-karya Tuhan. Dan pikiran atau karya Tuhan itu indah. Kata sulit di dalam ayat 17, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Kata sulit di dalam ayat 17 ini sama dengan indah. Apa yang dilakukan oleh Daud ini sebenarnya ia sedang menghitung berkat Tuhan atas dirinya dan bukan menghitung berkat Tuhan atas orang lain. Daud menghitung dan merenungkan berkat Tuhan atas dirinya, bahwa Tuhan mengenal dia, bahwa Tuhan selalu ada bersama dia, bahwa Tuhan yang menjadikan Daud dengan cara yang dasar dan ajaib. Selanjutnya di pasal lain dalam Mazmur Daud, di kitab Mazmur yang lain, Daud menyebutkan begitu banyak berkat Tuhan yang dia alami seperti yang dia gambarkan. Tuhan itu gunung batuku, Tuhan penolongku, Tuhan mengampuni dosa, Tuhan penyembuh segala penyakit dan lain sebagainya. Nah, semakin Daud merenungkan atau menghitung perbuatan Tuhan atas dirinya, semakin banyak yang dia ingat, yang dia telah alami, sehingga kemudian Daud berkata bahwa perbuatan Tuhan lebih banyak daripada pasir. Saudaraku, kita pun sebagai orang percaya perlu belajar apa yang dilakukan oleh Daud di dalam kehidupan kita. Hitung dan renungkan bagaimana Tuhan membentuk hidup kita. Hitung dan renungkan bagaimana Tuhan mencukupi kebutuhan hidup kita. Bagaimana Tuhan menyembuhkan kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Bagaimana Tuhan memberkati anak-anak kita. Bagaimana Tuhan memberkati usaha kita. Memberkati status sosial kita dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya kita akan sama seperti Daud mengakui bahwa perbuatan Allah di dalam hidup kita sangat banyak sehingga tidak bisa dihitung. Saudara, jadi Daud ini sedang menghitung berkat yang Tuhan berikan kepada dirinya. Dan dia tidak menghitung berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Saudara, kita pun harus seperti Daud. Kita hitung berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita hitung berkat orang lain, saudara. Mengapa kita harus menghitung berkat kita sendiri? Dengan menghitung berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ini akan menimbulkan sikap kagum dan hormat kepada Allah kita. Sikap kagum dan hormat kepada Allah disebabkan berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan secara ajaib dalam kehidupan kita, yang mengakibatkan kita tidak mau bergaul dengan orang yang menjauhi Tuhan. Terlebih karya Tuhan yang luar biasa yang sudah menyelamatkan kita. Maka dengan menghitung berkat kita sendiri, kita akan kagum dengan Tuhan kita. Mengapa kita harus menghitung berkat kita sendiri? Karena itu membuat kita untuk tetap rendah hati di hadapan Allah. Di ayat 6, Daud berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi
tidak sanggup aku mencapainya. Jadi saudara, kita menghitung berkat yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus menghitung berkat kita sendiri? Karena itu akan membuat kita untuk terbuka di hadapan Tuhan. Membuat kita selalu berserah kepada Tuhan. Juga membuat kita untuk tetap setia kepada Allah. Dan karena itu akan membuat kita tidak bersungut-sungut di hadapan Allah. Seperti bangsa Israel yang kerap kali bersungut-sungut kepada Tuhan, walau mereka mengalami banyak sekali perbuatan yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Hal ini disebabkan karena mereka tidak belajar untuk menghitung berkat-berkat Tuhan atas kehidupan mereka. Jadi saudara, kita harus hitung berkat Tuhan kepada kita. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum akan kasih-Nya. Nah saudara, kita hitung berkat kita, jangan pernah menghitung berkat orang lain. Sekali lagi, hitunglah berkat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jangan pernah menghitung berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Mengapa? Kalau kita menghitung berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain, maka akan timbul iri hati, cemburu, dengki, syirik di dalam kehidupan kita. Daud punya pengalaman, saudara. Di Mazmur 73, dia nyatakan begini di ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Saudaraku yang kekasih, jangan pernah menghitung berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain, supaya jangan timbul iri hati, cemburu, syirik, dengki di dalam kehidupan kita. Saudara, pemazmur ketika ia menghitung berkat orang lain, dia cemburu. Di Mazmur 73 tadi. Itu sebabnya kita jangan menghitung berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain, supaya jangan timbul iri hati, dengki, cemburu di dalam kehidupan kita. Iri hati merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain, atau kurang senang melihat orang lain beruntung, kurang senang melihat orang lain senang. Nah saudara, jangan pernah menghitung berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain, supaya jangan timbul iri hati. Yang kedua, supaya jangan timbul rasa tidak puas di dalam hidup kita. Jika kita menghitung berkat orang lain, maka akan timbul rasa tidak puas di dalam hidup kita. Padahal firman Tuhan mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Saudara, jangan hitung berkat orang lain. Hitunglah berkat yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita semakin kagum kepada Dia, semakin rendah hati. Amin, saudara. Yang ketiga, mengapa kita tidak atau jangan menghitung berkat yang diberikan kepada orang lain, supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak terganggu, tidak rusak. Jika kita menghitung berkat orang lain dan bukan berkat kita sendiri, maka ketika kita melihat bahwa orang lain lebih beruntung daripada kita, kita akan berpikir bahwa Allah itu tidak adil di dalam kehidupan kita. Pola pikir seperti ini merupakan penghujatan kepada Tuhan. Karena berkali-kali kita baca di Alkitab, firman-Nya berkata bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Saudara, saya ulangi. Jangan menghitung berkat orang lain. Hitunglah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menghitung berkat kita sendiri.
Karena itu akan menimbulkan sikap kagum, hormat kepada Allah. Itu akan membuat kita tetap rendah hati di hadapan Allah. Itu akan membuat kita untuk terbuka di hadapan Tuhan. Itu akan membuat kita selalu berserah kepada Tuhan. Membuat kita tetap bersyukur kepadanya. Dan membuat kita untuk tetap setia kepadanya. Dan tidak akan pernah bersungut-sungut kepadanya. Jangan hitung berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Supaya jangan timbul iri hati, cemburu, dengki, sirik di dalam kehidupan kita. Supaya jangan timbul rasa tidak puas di dalam hidup kita. Supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak terganggu atau rusak. Saudara, hitunglah berkat satu persatu yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita akan kagum kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kami sudah boleh membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 139, 1-24. Yang mengajarkan kami untuk tidak menghitung berkat orang lain. Tetapi harus menghitung berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, ampuni kami. Kalau selama ini kami memperhatikan berkat orang lain. Sehingga ada rasa tidak puas, ada rasa cemburu, ada iri hati. Ampuni kami Tuhan. Dan kami harus menghitung berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami semakin setia. Kami memiliki rasa bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Kami semakin rendah hati. Dan kami semakin kagum kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Oh, agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur
mulia dan terindah Kau Yesus. Baik saudara, siapkan dirimu untuk menerima tubuh darah Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa waktu kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan, seperti di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 56, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia, kata Tuhan. Jadi waktu kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan, firman Tuhan itu berlaku atas kita, Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. 1 Korintus pasal 11, 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari angkat hosti atau roti ya dengan tangan kanan kita. Saudara berdiri ya. Katakan apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Katakan apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilurnya, kami semua diselamatkan mulai hari ini. Kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat, aku tolak rematik. Tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus yang mulia memvaksinasi tubuhku, sehingga tidak satupun virus, termasuk virus corona, bersarang di dalam tubuhku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tubuh darah-Mu sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami, yang membawa kami kepada hidup yang berkemenangan, menyediakan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Maka kami doa untuk bangsa ini. Bangsa ini berada dalam rancangan Tuhan. Kami percaya bahwa virus corona ini akan berlalu dari bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga yang mengajarkan punya minyak, punya anggur, janganlah dirusakkan. Maka minyak di tanganku, minyak zaitun, ubahkan menjadi minyak urapan yang kudus, berkuasa mentahirkan, menguduskan, berkuasa menyembuhkan segala penyakit, berkuasa mengusir setan iblis dan perbuatannya. Melalui minyak ini, orang sakit disembuhkan, nama Tuhan ditinggikan. Melalui minyak ini ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan berlaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, penuh kuasa, penuh kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tangan yang terangkat, kami serahkan seluruh hidup kami. Masalah, tantangan, kesulitan, kebutuhan kami. Tapi juga tangan yang terangkat, artinya kami hanya mengandalkan Engkau. Karena Engkau adalah sumber pertolongan hidup kami. Kami doa untuk pemerintah kami, Tuhan berkati, beri hikmat kepada mereka, perkuat dengan urapan, dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Juga berkati mereka yang sedang diisolasi di rumah atau di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Para medis, tenaga-tenaga kesehatan, dokter-dokter yang sedang berperang melawan COVID-19 ini, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Sertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Sungguh indah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.